UKIN. Saya Arnaldo Samuel Ola, mahasiswa tahap 4 PPG Daljab Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2021. Saya guru PPKN pada SMP Negeri 1 Ampluang Tengah Satap di Desa Binafun, Kecamatan Ampluang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Izinkanlah saya untuk menyampaikan video pembelajaran saya dalam rangka PPL UKIN, sambil saya mempersembahkan juga video ini buat sekolah saya SMP Negeri 1 Ampluang Tengah Satap. Inilah video pembelajaran. Saya mohon masukan dan bimbingan saran dari Bapak Ibu dosen dan guru pamong agar kegiatan pembelajaran saya ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita semua tetap dalam keadaan sehat. Pimpin doa, silakan. Saya Pak. Mari. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tibalah saatnya kami anak-anakmu sudah mau memulai akan kegiatan belajar mengajar kami. Namun sebelum kami memulai, kami minta agar Bapa memberkati kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siap. Siap ya? Iya. Kita mesti tetap semangat. Semangat ya. Dan Bapak mau cek dulu apakah anak-anak ada membawa buku berpoin, buku teks, terus ini apakah kita sudah siap? Ya, mungkin ada kotoran sampah di bawah meja, tolong kita lihat ya, kita rapikan pakaian kita sehingga kita bisa belajar dengan nyaman, ya kan? Ya, terima kasih. Ya, anak-anak, Bapak absen dulu ya. Kita mengecek kehadiran peserta didik semua yang hadir pada pagi ini. Dixon, Erni, Ada Pak. anak-anak, agar kita lebih semangat, kita menyanyikan dulu satu lagu wajib nasional. Ya, lagu apa? Garuda Pancasila. Boleh, siapa yang mau pimpin kita? Dirigennya? Mari silakan Metri. Ya. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oh, ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih anak-anak, silakan duduk. Materi kita pada pagi hari ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang menjadi kompetensi dasar kita itu yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anak, yang menjadi tujuan pembelajaran kita melalui diskusi kelompok, ya, semua perhatikan di slide. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila ya sebagai ideologi terbuka dalam pelaksanaannya di sekolah dan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Ayo, siapa yang masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa? Saya Pak. Ya. Ya, silakan. Penerapan Pancasila dari masa ke masa.
Bagus. Bagus, kita tepuk tangan dulu. Bagus sekali, ya. Terima kasih penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya. Siapa lain lagi mungkin pembelajaran minggu lalu selain yang sudah disampaikan oleh teman kita? Ada yang lain? Materi minggu lalu? Saya, Pak. Iya, silakan. Sabar. Ya, silakan. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Bagus. Bagus sekali ya, dinamika perkembangan Pancasila. Ya, bagus sekali. Ada yang lain lagi? Silakan, Eryuni. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, bagus. Semua setuju kok kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, benar? Benar. Tepuk tangan dulu. Kita sudah mempelajari Pancasila, ya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, anak-anak tadi teman kita sampaikan dari masa ke masa, iya kan? Ya. Nah, itu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, ayo siapa yang mungkin bisa kasih tahu kita apa-apa saja itu dari awal masa apa sampai kapan? Nah, ini ayo. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silakan Eryuni lagi. Masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Tadi masa awal kemerdekaan. Setelah itu Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Lalu Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Besar Soeharto. Bapak Presiden Soeharto. Masuklah di masa reformasi sampai sekarang. Ya, itu kita sudah pelajari penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, anak-anak, tadi teman kita ada singgung ideologi. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan ideologi? Saya, Pak. Ya, silakan sayang. Ya. Seperangkat ide atau gagasan Gagasan, ya. atau cita-cita dan keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Bagus. Nah, jadi ideologi itu adalah ya cita-cita, ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi, siapa yang bisa menjelaskan apa maksudnya begitu Pancasila sebagai ideologi negara kita? Silakan, siapa yang bisa? Saya, Pak. Iya, Ronald. Ya, silakan Ronald. Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Bagus sekali, tepuk tangan dulu. Oke, berarti kalian sudah cukup memahami akan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak semua, sekarang Bapak akan memberikan tes awal bagi kalian. Kita akan pre-test dulu untuk mengetahui kemampuan anak-anak, ya, kemampuan awal daripada anak-anak sebagai prasyarat, ya, untuk mempelajari materi hari ini. Apakah semua siap? Siap. Bagus sekali. Jadi semua siap. Bapak akan membagikan soal untuk dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan di lembaran kertas anak-anak masing-masing, lalu dikumpulkan, ya. Nanti Bapak akan bagikan. Ya, Bapak akan bagi. Ya, anak-anak sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan. Ya, jangan rame-rame ya, satu orang saja yang kumpul. Ya.
Oke, terima kasih anak-anak ya sudah mengerjakan soal pretestnya ya. Baik ya, anak-anak kita perhatikan di slide itu ada beberapa gambar. Itu silakan anak-anak perhatikan dengan baik sehingga bisa memahami maksud daripada gambar itu seperti apa. Ya, semua perhatikan dulu gambar itu sehingga kita bisa melihat apakah gambar ini dia merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila atau bukan. Nah, karena itu silakan dilihat dulu tampilan gambarnya. Sudah ya, sudah perhatikan ya. Nah, di situ kita lihat bahwa ada perwujudan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam gambar. Nah, sebentar anak-anak akan diskusi gambar itu. Baik, perwujudan nilai-nilai Pancasila atau bukan. Jadi ada 4 gambar, itu silakan diperhatikan. Nah, setelah anak-anak sudah perhatikan gambar, nanti kita akan membentuk kelompok. Lihat itu di slide petunjuk kerja. Anak-anak bentuk kelompok kecil antara 4-5 orang, amati gambar dengan seksama. Ya, terus kalian analisa atau mengkaji apa yang ditemukan dalam gambar. Lalu susunlah hasil diskusi kelompok itu di dalam selembar kertas dan presentasi di depan kelas secara bergiliran. Ya, siap? Siap. Nah, bila ada yang kurang jelas silakan ditanya pada Bapak. Ya, silakan. Diharapkan semua peserta didik harus aktif dalam kelompok-kelompok yang sudah anak-anak bentuk kelompoknya masing-masing. Karena hasil diskusi kelompok kalian itu akan dinilai. Ya, siap? Siap. Ya, karena itu kita masuk dalam sesi diskusi kelompok. Berdasarkan gambar yang ditampilkan itu, anak-anak kita membentuk kelompok. Siap? Siap. Baik. Bagus, anak-anak sudah ada di dalam kelompok masing-masing. Ya, perhatikan. Ada 3 pertanyaan yang akan kita diskusikan. Anak-anak perhatikan di slide. Pertama, peristiwa apa yang terjadi dalam gambar? Ya. Kedua, menurut pendapat kalian, faktor apa yang menjadi penyebab peristiwa dalam gambar itu? Lalu yang ketiga, apa dampak dari peristiwa tersebut bagi kita? Ya. Jadi silakan masing-masing kelompok diskusikan 3 pertanyaan berdasarkan gambar dari kelompok masing-masing. Ya. Siap? Siap. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanya. Ya, bisa? Bisa. Iya. Oke, sekarang silakan anak-anak semua harus aktif berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Ya, silakan.
Sudah? Bagus ya. Nah, kita akan presentasi. Masing-masing kelompok akan maju, kita akan presentasi hasil kerja kelompoknya masing-masing. Oke. Kita panggil kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan melakukan yel-yel. Perkenalkan, nama saya Dwi Lakes. Bagus. Selaku ketua di kelompok 2. Bagus. Perkenalkan, nama Eldina Liu selaku sekretaris. Bagus. Perkenalkan, nama Andri Beni Lakes selaku anggota. Beni, ya. Perkenalkan, nama Idan Ceredo selaku anggota. Perkenalkan, Bagus. nama Indah Raisuri selaku anggota. Iya. Perkenalkan, nama Esri Amani selaku Esri, anggota. iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 yel-yelnya ditampilkan. Kelompok 2 tetap semangat. Kelompok 2 paling keren. Iya, paling keren. Terima kasih. Silakan presentasi ya. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi dalam gambar? Sekelompok massa sedang melakukan tawuran massa. Nomor 2, menurut pendapatmu faktor apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Ketidakpuas terhadap sesuatu hal. Nomor 3, apa dampak peristiwa tersebut bagi kita? Masyarakat akan merasa terancam, tidak terjamin keamanan dan ketertiban. Dalam suatu wilayah, orang yang tidak salah menjadi korban, lalu lintas di jalan raya menjadi terganggu. Bagus. Bagaimana sikap kita terhadap peristiwa dalam gambar? Sikap kita adalah kita harus menghadirkan diri dari tawuran karena tawuran merupakan sikap yang melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap Tenggang rasa, ya. semena-mena Tidak terhadap semena-mena, orang ya. lain. Sila ketiga menampakkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di bawah kepentingan pribadi atau golongan. Sila kelima menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Terima kasih dari teman-teman. Ada yang merespon atau membantu, kami persilakan. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, kelompok 2 sudah mempresentasi dan silakan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 menanggapi presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan. Iya, silakan Siti. Tidak terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah. Bagus sekali ya, tidak terjaminnya keamanan dan ketertiban dalam satu wilayah. Ya, bagus. Silakan kembali duduk. Ya, ada lagi dari kelompok lain? Ada lagi? Oke, kalau sudah pas, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 dan kelompok 2 silakan kembali. Terima kasih teman-teman karena sudah membantu kami dan merespon kami. Kami mengucapkan terima kasih. Iya, tepuk tangan lagi. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju. Ya, silakan kelompok 3. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari Selamat kelompok siang. 2 sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Namun sebelum itu kami mempresentasikan yel kami. Kelompok 3 tetap semangat. Kelompok 3 selalu siap. Selalu siap. Tepuk tangan lagi dong. Iya, silakan. Nomor 1, peristiwa apa yang terjadi dalam gambar?
Masyarakat bergotong royong membangun rumah. Nomor 2. Bagus. Menurut pendapatmu, faktor apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Faktor bersamaan dan kekeluargaan lah yang mendorong melakukan kerjasama. Faktor kerukunan antara warga masyarakat, faktor saling membutuhkan, misalnya dalam hal membangun rumah, membuka jalan baru, membangun jembatan, membangun rabat atau jalan setapak, membuat tempat TPS, kerja bakti di lingkungan dusun, kerja bakti di gereja, kerja bakti di sekolah, membersihkan saluran air dan sebagainya. Nomor 3. Apa dampak peristiwa tersebut bagi kita? Dampak bagi kita adalah dengan bergotong royong suatu pekerjaan cepat selesai. Dengan bergotong royong pekerjaan yang berat lebih menjadi mudah. Dengan bergotong royong masyarakat lebih bersatu dan merasa sepenanggungan. Iya, masyarakat merasa sepenanggungan. Ya, bagus. Silakan nomor berikut. Bagaimana sikap kita terhadap peristiwa dalam gambar? Ya, bagaimana sikapnya? Silakan. Sikap kita adalah kita harus mempertahankan dan melestarikan budaya gotong royong karena budaya gotong royong merupakan budaya asli bangsa kita. Bagus. Budaya gotong royong merupakan pengamalan Pancasila. Bagus sekali. Pancasila kelima. Iya. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Bagus. Iya. Kita tepuk tangan dulu untuk hasil presentasi kelompok 3. Iya, silakan kelompok lain yang mau menanggapi. Mari. Ya, silakan Ovni. Faktor kebersamaan dan kekeluargaan lah yang mendorong orang melakukan kerjasama. Bagus sekali ya. Ya, faktor kebersamaan. Silakan kelompok 3 mencatat masukan dari kelompok lain ya. Silakan. Saya akan menanggapi nomor 2. Menurut pendapatmu, faktor apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Dengan bergotong royong, pekerjaan yang berat menjadi lebih mudah. Bagus sekali. Tepuk tangan dong. Ya, itulah jawaban dari kelompok Eryuni yang menjawab. Silakan dicatat. Dengan bergotong royong maka pekerjaan menjadi lebih mudah. Bagus. Silakan dicatat kelompok 3. Ada lagi yang mau jawab? Silakan. Ya, Frida, silakan. Gotong royong merupakan pengamalan Pancasila khususnya sila kelima, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur. Luhur. Bagus sekali ya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, itulah masukan dari kelompoknya Frida, kelompok 1. Bagus. Silakan dicatat, anak-anak. Ada lagi anak-anak? Oke, kalau sudah, silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3 yang sudah presentasi. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 kita panggil untuk tampil ke depan. Silakan. Ayo kelompok 4. Ya, kelompok 4 akan mempresentasi. Bapak harap kelompok yang lain itu serius untuk mendengar hasil jawaban mereka. Apabila ada yang mau menanggapi atau menambah, silakan ya, kita merespon hasil kerja dari kelompok 4 ya. Nah, karena itu mari kelompok 4 silakan berpresentasi ya. Iya, silakan kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, terutama kami melakukan yel-yel. Kelompok 4, Mantap ya. kelompok 4 selalu happy. Iya, tepuk tangan dong untuk yel-yelnya. Bagus. Silakan presentasinya hasil kerja kelompok. Nomor 1, peristiwa
peristiwa apa yang terjadi dalam gambar? Aksi ugal-ugalan di jalan raya saat lulus ujian. Bagus. Nomor 2, menurut pendapatmu faktor apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Faktor ingin bersenang-senang dalam merayakan kelulusan, faktor ikut-ikutan teman, faktor ikut ramai, faktor ingin diperhatikan. Bagus. Nomor 3, apa dampak peristiwa tersebut bagi kita? Dampak bagi kita adalah lalu lintas menjadi macet atau terganggu. Terjadinya kebisingan yang mengganggu ketentraman masyarakat. Bagus. Saja terjadi tabrakan atau kecelakaan yang dapat mengancam jiwa kita. Betul sekali, bagus sekali ya. Ya, Bagaimana sikap kita terhadap peristiwa dalam gambar? Sikap kita adalah kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Karena perubahan ini tidak sesuai dengan sila kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. bagus. Sudah kok? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Bagus sekali ya. Oke, demikian presentasi dari kelompok 4. Iya, kelompok lain ada yang mau menanggapi silakan ya. Silakan kelompok lain ada? Ada? Ya, silakan. Siti. Faktor ingin bersenang-senang dalam merayakan kelulusan. Iya, mereka kan mau bersenang-senang. Iya, makanya akhirnya terlihat dalam gambar kan tadi. Ada lain lagi silakan. Ada? Dari kelompok lain lagi? Menanggapi? Iya, pertanyaan nomor berapa yang mau dijawab? Silakan jawabannya. Saya Pak, Ya, Eryuni, silakan. saya akan menanggapi nomor ketiga. Apa dampak peristiwa tersebut bagi kita? Ketika mereka mendengar lulus, mereka lalu lintas di jalan raya sehingga lalu lintas di jalan raya menjadi Macet, ya. dan terganggu. Terganggu. Bagus sekali, tepuk tangan. Iya, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 3. Ya, kelompok 4 silakan dicatat masukan dari kawan-kawan kelompok yang lain ya. Ada lagi anak-anak? Pas. Sudah pas ya? Ya. Oke. Ya, kelompok 4 silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Anak-anak, kita tepuk tangan lagi dulu. Terima kasih ya, walaupun sudah siang, tapi terlihat bahwa semangat anak-anak itu masih tetap ada ya. Semangat? Semangat! Mana semangatmu? Ini semangatku! Bagus sekali ya. Nah, anak-anak nanti silakan dilengkapi jawabannya dari masukan-masukan tadi itu. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan dikasih lengkapi, terus setelah itu dikumpulkan ya. Ya, bisa? Bisa. Silakan. Ya, sudah ya? Oke, silakan dikumpulkan. Satu orang saja yang kumpul ya. Silakan, Yuni. Siti kumpul di sini. Yuni dari sini. Oh ya. Oke. Ya, jadi kita tadi anak-anak sendiri sudah belajar. Kita lihat di gambar itu sekelompok orang yang sedang Nah, kalau rapat, jelas itu musyawarah untuk apa? Musyawarah untuk mufakat. Bagus, tepuk tangan. Nah, ini perwujudan Pancasila di bidang apa? Politik dan hukum. Bagus sekali, perwujudan Pancasila di bidang politik dan hukum. Politik dan hukum, karena di situ kita menjunjung tinggi demokrasi. Menjunjung tinggi apa? Demokrasi. Dan yang dikembangkan adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang tumbuh dari nilai-nilai luhur nenek moyang kita, budaya kita sendiri.
jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, anak-anak. Tuh, ya kita lihat lagi gambar berikut, yaitu orang gotong royong membangun Rumah. rumah. Itu sesuai dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang apa? Sosial budaya. Bagus, anak-anak. Sosial budaya, di situ ternyata semangat gotong royong itu masih ada hidup dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena itu merupakan warisan leluhur nenek moyang kita, bahwa harus ada semangat gotong royong. Karena apa? Dengan bergotong royong, pekerjaan yang sulit bagaimanapun akan menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak, silakan kita kerjakan di bahan ajar. Itu Bapak akan bagikan lembaran kertasnya. Kamu kerja di dalam bahan ajar itu pada halaman 5 ya. Kalau sudah dikumpulkan ya, sudah? Ya. Silakan yang sudah kumpul sudah. Sekalian, bab 1 dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu kita sudah belajar. Pelajari, baik itu mulai dari penerapan Pancasila dari masa ke masa, lalu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, lalu materi yang kita baru saja belajar, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ya. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hingga siang ini, siapa yang bisa menyimpulkan bagi kita anak-anak? Ya, kesimpulan yang dapat kita belajar. Anak-anak siapa? Silakan. Kesimpulan apa yang dapat kita ambil saat ini? Kesimpulannya siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, kesimpulannya. Saya, Pak. Silakan. Kita harus mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Bagus sekali. Coba semua ulang dulu ya. Kita harus mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Terima kasih Yuni, bagus sekali. Ya. Bidang apa saja? Ada yang tahu bidang apa saja itu? Bidang apa saja? Politik, bagus. Apalagi? Sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Bagus sekali ya. Nah, anak-anak, apa refleksi kita dari kegiatan pembelajaran kita dari pagi sampai siang ini? Apa yang dapat kita renungkan? Apa yang anak-anak akan lakukan setelah belajar materi pada hari ini? Anak-anak, siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran kita dari pagi hingga siang hari ini materi tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila? Silakan. Saya, Pak. Iya, silakan Ofni. Setelah mempelajari materi ini, saya akan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Bagus sekali, depan dulu ya. Bagus sekali. Ya. Setelah mempelajari materi ini, maka kita akan lebih lagi mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam berbagai bidang, khususnya dalam kehidupan Kita. baik di rumah maupun di sekolah atau di mana saja kita berada. Harus kita wujudkan nilai-nilai Pancasila. Oke, tepuk tangan dulu Bang. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan, karena kita sudah mempelajari 3 submateri dari 1 bab, maka kita mesti ulangan. Setelah ulangan baru kita masuk ke bab yang kedua. Jadi, Bapak harap karena minggu depan kita akan ulangan, kita semua harus belajar, mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam ulangan. Nah, bagus. Ya, anak-anak silakan
atur kembali meja kursi seperti semula. Ya, silakan. Ya, anak-anak, dari pagi sampai siang ini kita capek, kita lelah. Iya kan? Nah, karena itu sebelum kita pulang, kita baris, terus silakan anak-anak taruh tangannya di pundak kawan. Iya. Lalu silakan dipijit-pijit, ya silakan. Ayo dipijit. Dipijit yang benar ya. Sekarang dibalik, silakan dibalik lagi. Iya, balik. Gantian, ya gantian. Iya, dipijit ya. Iya, cukup. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya anak-anak, apakah sudah segar kembali? Sudah. Nah, dengan demikian maka pertemuan kita pada kali ini kita akhiri sampai di sini, dan karena kita awali dengan doa maka kita pun tutup dengan doa. Agar Tuhan yang Maha Kuasa memberkati akan pertemuan kita ini tidak menjadi sia-sia. Tapi bekal ilmu yang sudah kita pelajari itu, dia akan masuk ke dalam hati kita. Untuk kita lakukan, kita amalkan, kita wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup kita. Ya, satu orang silakan. Kita, ya silakan Ronald. Oke, semua sikap doa, kita berdoa. Mari kita sama-sama menghadap di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada hari ini kami sudah mengakhiri kegiatan kami dengan baik atas penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam kelas ini dengan baik. Dan hanya kami terukan ke dalam tangan kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan kembali. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Persiapkan diri karena kita mau pulang. Lalu karena musim hujan, maka anak-anak harus hati-hati. Jangan main di kali, nanti bisa terbawa banjir. Kalau ada hujan, guntur dan kilat, tidak boleh anak-anak berjalan di luar, nanti bisa disambar. Ya? Siap? Kalau begitu, sampai di sini saja anak-anak semua. Selamat siang semua.